Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa Salsabila Putri dengan NIM 0805 1382 328084. Saya dari angkatan 2023. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang kesetimbangan bahang di laut, yaitu dalam mata kuliah Oseanografi Fisika. Jadi di sini kita bisa tahu tentang bagaimana kesetimbangan bahang di laut, yang dimana dia itu sebagai konsep dalam oseanografi fisika yang menjelaskan bagaimana laut menerima, menyimpan, dan melepaskan energi panas. Laut sangat berperan penting dalam mengatur suhu bumi dan mempengaruhi pola cuaca serta iklim global. Jadi energi panas yang masuk ke laut itu berasal dari radiasi matahari, sementara energi yang keluar terjadi melalui proses seperti radiasi yang kembali ke atmosfer. Jadi penguapan air laut dan aliran panas melalui angin serta arus laut. Kemudian kesetimbangan bahang berarti bahwa jumlah energi yang masuk dan keluar dari laut dalam jangka waktu tertentu berada dalam kondisi seimbang, sehingga suhu laut tidak mengalami perubahan drastis. Jika ada gangguan dalam keseimbangan ini, maka akan terjadi yang namanya perubahan iklim, yang dimana naiknya suhu laut atau gangguan pada sirkulasi air laut. Kemudian ada sumber energi panas yang ada di laut itu terutama berasal dari matahari. Akan tetapi ada beberapa proses lain yang juga berkontribusi. Nah, ada beberapa sumber utama energi panas di laut seperti radiasi matahari, yang dimana matahari adalah sumber utama panas di lautan. Energi dari sinar matahari itu diserap oleh permukaan laut dan menghangatkan lapisan atas air laut. Sebagian besar energi ini terserap di lapisan permukaan yang disebut lapisan campuran, yang memiliki ketebalan bervariasi tergantung pada kondisi cuaca dan kedalaman laut. Kemudian intensitas radiasi matahari juga diterima oleh laut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lintang geografis, yang dimana daerah tropis menerima lebih banyak sinar matahari dibandingkan daerah kutub. Kemudian musim. Pada musim panas, radiasi matahari lebih kuat dibandingkan musim dingin. Kemudian kondisi atmosfer seperti awan, kabut, dan debu di udara itu dapat mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan laut. Kemudian ada yang namanya radiasi gelombang panjang dari atmosfer, yang dimana selain dari matahari, laut juga menerima energi dalam bentuk radiasi gelombang panjang yang berasal dari atmosfer. Jadi gas-gas seperti rumah kaca itu uap air dan karbon dioksida, yang dimana mereka memancarkan energi ini ke permukaan laut. Nah, energi dari atmosfer ini sering disebut sebagai efek rumah kaca, yang dimana dapat membantu menjaga suhu permukaan laut menjadi tetap stabil. Kemudian ada aliran panas dari daratan dan dasar laut, yang dimana sungai-sungai yang bermuara ke laut membawa air yang telah diserap panas dari daratan. Yang di beberapa wilayah aktivitas geotermal seperti gunung api bawah laut juga dapat memberikan tambahan energi panas ke air laut. Kemudian arus laut dan pencampuran air, yang dimana arus laut itu membantu mendistribusikan panas secara horizontal dan vertikal. Air hangat dapat membawa ke daerah yang lebih dingin dan sebaliknya melalui proses yang disebut adveksi. Selain itu, angin dan badai juga menyebabkan pencampuran air laut yang dapat membantu menyebarkan panas dari permukaan ke lapisan yang paling dalam. Kemudian cara laut melepaskan energi panas itu, setelah menerima panas, laut juga harus melepaskan sebagian energinya agar tidak harus mengalami kenaikan suhu.
Nah, ada beberapa cara utama laut melepaskan panas, seperti radiasi panas ke atmosfer, yang dimana setelah menyerap energi dari matahari, laut juga melepaskan panas kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Radiasi ini juga terutama terjadi pada malam hari atau saat suhu udara lebih rendah dibandingkan suhu air laut. Jadi, jika atmosfer dipenuhi gas rumah kaca, sebagian panas ini akan dipantulkan kembali ke laut, yang menyebabkan peningkatan suhu air. Kemudian ada penguapan air laut atau biasa disebut dengan evaporasi. Nah, yang dimana ketika air laut menguap, energi panas digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Nah, proses ini mengurangi suhu air di permukaan laut dan mentransfer panas ke atmosfer. Jadi, semakin kuat angin yang bertiup di atas laut, semakin besar pula jumlah yang menguap dan semakin banyak panas yang dilepaskan. Kemudian ada konduksi panas ke atmosfer, yang dimana laut dapat mentransfer panas secara langsung ke udara di atasnya melalui proses konduksi. Nah, jika udara di atas laut lebih dingin daripada air laut, panas akan berpindah dari laut ke udara. Sebaliknya, jika udara lebih hangat, maka energi panas bisa berpindah dari atmosfer ke laut. Kemudian ada transportasi panas oleh arus laut, yang dimana arus laut itu kan memberikan energi panas dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya arus Gulf Stream, yang dimana dia membawa air hangat dari daerah tropis ke Eropa. Kemudian ada upwelling, yang dimana beberapa daerah membawa air dingin dari kedalaman ke permukaan menggantikan air hangat yang telah kehilangan panasnya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan bahang di laut, seperti bintang geografis, yang dimana daerah tropis menerima lebih banyak sinar matahari dibandingkan daerah kutub. Nah, laut di daerah tropis cenderung lebih hangat, sementara laut di dekat kutub itu lebih dingin. Kemudian ada musim dan rotasi bumi, yang dimana musim panas itu meningkatkan jumlah energi matahari yang diserap laut, sedangkan musim dingin mengurangi jumlahnya. Jadi rotasi bumi itu mempengaruhi pola angin dan arus laut, yang juga mempengaruhi dari distribusi panas. Terus ada tutupan awan dan kelembapan udara, yang dimana dimaksud di sini itu awan dapat mengurangi jumlah radiasi matahari yang mencapai laut. Udara yang lembab juga meningkatkan penguapan, sementara udara kering mengurangi penguapan. Kemudian ada aktivitas atmosfer seperti badai dan angin kuat. Angin kuat itu dapat dikatakan sebagai yang dapat meningkatkan penguapan dan mempercepat pelepasan panas dari laut. Kemudian itu badai tropis seperti siklon dan taifun, yang dapat menyebabkan pencampuran vertikal yang memindahkan panas ke lapisan yang lebih dalam. Kemudian ada perubahan iklim global, yang dimana ini dapat dikatakan sebagai peningkatan gas rumah kaca yang menyebabkan laut menyerap lebih banyak panas dari atmosfer. Kemudian pemanasan global itu juga meningkatkan suhu air laut yang mempengaruhi pola arus laut dan kesetimbangan bahang secara keseluruhan. Nah, kemudian ada dampak perubahan kesetimbangan bahang di laut itu jika keseimbangan bahang itu di laut itu terganggu, maka dapat terjadi berbagai dampak seperti perubahan pola cuaca dan iklim, yang dimana pemanasan laut dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti badai yang lebih kuat dan curah hujan yang lebih tinggi. Terus ada juga fenomena seperti El Nino dan La Nino yang terjadi akibat perubahan pola suhu laut dan mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Kemudian ada kenaikan permukaan laut, yang dimana air laut itu lebih hangat mengalami pemuaian menyebabkan kenaikan permukaan laut. Terus ada es kutub yang mencair akibat pemanasan, juga berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut. Terus ada gangguan ekosistem laut, yang dimana perubahan suhu air itu dapat mengganggu habitat ikan dan biota laut yang ada di dalam laut tersebut. Kemudian itu pemanasan laut yang dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Nah, kemudian ada pun kesimpulan pada materi hari ini itu
hasil dari interaksi antara energi masuk dari matahari dan energi yang dilepaskan kembali ke atmosfer itu. Laut juga berperan sebagai penyimpan panas terbesar di bumi dan memiliki dampak besar terhadap pola cuaca dan iklim. Jadi, jika keseimbangan bahang terganggu, maka dapat terjadi perubahan besar dalam sistem iklim global, seperti badai yang lebih kuat, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pola arus. Oleh karena itu, memahami kesetimbangan di laut sangat penting dalam studi oseanografi, fisika, dan ilmu kelautan. Sekian dari saya akhiri. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.